seperti kepala membulat berwarna merah dan biasanya mengandung Colliculus gustatorius. Kemudian ada papilla fallatae. Papilla fallatae ini dia papilla terbesar yang berjumlah 8 sampai 12 ini. Kemudian ada papilla foliatae, yaitu pelipatan linear pada mukosa. Kemudian selanjutnya oh ini ya. Belum deh, inervasinya belum. Jadi di lidah ini dia memiliki dua muskulus. Dua jenis muskulus, yaitu muskulus ekstrinsik dan intrinsik, yang semuanya ini diinervasi oleh nervus hypoglossus, kecuali pada musculus palatoglossus yang dia langsung ke ramus pharyngealis nervus vagus. Untuk otot ekstrinsik kita singkat, karena ada 4, kita singkat dengan GSHP, yaitu genioglossus, hyoglossus, styloglossus, dan palatoglossus. Kemudian untuk otot-otot intrinsiknya kita singkat dengan LLTV, yaitu longitudinalis superior, longitudinalis inferior, musculus transversus linguae, dan musculus verticalis linguae. Untuk inervasi lingua, di sensoriusnya dia 2/3-nya itu dia memiliki 2 sensasi, yaitu sensasi umum dan sensasi khusus. Sensasi umum itu ya udah seperti nyeri, getar, seperti itu. Kemudian untuk sensasi khusus atau spesial dia ini, sebentar. Untuk sensasi umumnya dia ini akan diinervasi oleh nervus mandibularis melalui nervus inguinalis yang ada di nervus trigeminus. Kemudian untuk sensasi khusus dia akan diinervasi oleh nervus facialis. Untuk sepertiga posteriornya dia hanya ada sensasi umum yang akan diinervasi oleh nervus glossopharyngeus atau nervus ke-9. Kemudian kita bahas orofaring. Di orofaring ini dia akan dibagi menjadi 3 bagian. Di faring dia akan dibagi menjadi 3 bagian. Nasofaring yang perbatasan dengan hidung, orofaring yang berbatasan dengan mulut, dan laringofaring yang berbatasan dengan laring. Orofaring ini dia akan membentang setinggi vertebrae cervicalis 2 sampai 3. Kemudian tadi batas posterior dari cavitas oris itu isthmus faucium. Berarti orofaring ini berhubungan dengan cavitas oris melalui isthmus faucium. Kemudian di dalam orofaring ini dia memiliki lingkaran limfoid yang dibagi 4. Dibaginya berdasarkan kranial, lateral, kaudal, dan tonsila tubal. Jadi ini tuh kita menjelaskan tentang tonsil-tonsil ya. Di kranial ini dia ada yang menempel di atas, dia ini ada tonsila pharyngealis atau bisa kita sebut dengan adenoid. Kemudian di lateral, di samping-sampingnya ada tonsila palatina. Pharyngealis ini ada adenoidnya. Kemudian ini nggak terlalu kelihatan sih di ini PPT-nya. Untuk lateral ada tonsil palatina, kemudian kaudal yang ke arah dalam itu ada tonsila lingualis, kemudian ada tonsila tubal yang ada di antara tonsila pharyngealis dan tonsila palatina. Kemudian ada esofagus. Esofagus ini kita bagi menjadi 3 parts, yaitu cervicalis. Ini ya, esofagus ini kan panjang banget dari apa namanya, dari mulut sampai gaster ini tuh esofagus semua, dan dia dibagi menjadi 3 parts. Dia ini letaknya ada di
ada di posterior trakea. Jadi esofagus dibagi 3 parts menjadi cervicalis, thoracalis, dan abdominalis. Kita bahas di sini aja. Kemudian ada angustia. Angustia ini kita bagi lagi menjadi 3, yaitu angustia superior sebelah sini. Ini konstriksi ini merupakan angustia. Angustia superior dia berada di VC6 pada musculus cricopharyngeus dan cartilago cricoidea. Kemudian untuk torakal atau yang medial dia berada di vertebra thoracalis 4 atau 5 di tempat arcus aorta dan bronchus primarius dexter menyilang. Ini kan menyilang. Kemudian ada konstriksi diafragma atau angustia inferior yang berada di vertebra thoracalis 10 saat melalui hiatus esofagus. Kemudian kita bahas ke gaster. Oh, sebelum itu ini neurovaskularisasi esofagus. Dia ini ada arteri dan vena. Untuk arteri dan vena sama-sama ada 3. Untuk arterinya dia sepertiga superiornya. Dia divaskularisasi oleh ramus esophagealis arteri thyroidea inferior, sepertiga media dia oleh aorta descendens thoracica dan arteriae bronchialis dextra et sinistra. Kemudian sepertiga inferiornya dia divaskularisasi oleh arteri gastrika sinistra. Kemudian untuk vena di sepertiga superior dia vena thyroidea inferior seperti arteri, kecuali pada media dia akan divaskularisasi oleh vena azygos. Kemudian next kita ke gaster. Di gaster ini ada 4 bagian, yaitu fundus. Fundus itu bagian kepalanya. Kemudian ada pars cardiaca. Kemudian ada korpus. Korpus ini badan yang paling besar. Dan di korpus ini dia akan membentuk rugae. Rugae ini seperti yang berbentuk seperti ombak. Kemudian ada pars pylorica. Ini sebelah sini. Kemudian sphincter di gaster itu ada musculus sphincter pylori dan gastroesophageal sphincter. Gastroesophageal itu perbatasan gaster dan esofagus. Jika kita mengalami asam lambung, itu kita mengalami penurunan kerja dari ini LES, yaitu gastroesophageal sphincter. Kemudian di sini ada curvatura gastrica mayor. Ini tempat perlekatan dari omentum maius dan curvatura gastrica minor tadi untuk hepatoduodenal berarti dia untuk perlekatan omentum minus. Kemudian ini dibagi aja. Ini ada incisura angularis, kemudian ada antrum pyloricum, ada canalis pyloricus. Ini sebelum jalan ke duodenum. Kemudian kompensasi sphincter. Sebentar. Untuk kompensasi sphincter, dia ini sphincter ini fungsinya nih. Dia fungsinya untuk katup, seperti katup yang mengontrol aliran zat. Kemudian saat kita makan, dia ini terjadi serangkaian proses kompleks yang melibatkan koordinasi antara sphincter dan gerakan pencernaan. Kemudian gerakan-gerakan pencernaan ini ada 2, yaitu peristaltik dan segmentasi. Peristaltik ini dia mendorong kimus dari lambung sampai
diolah-olah terus sampai menjadi feses. Kemudian untuk segmentasi, segmentasi ini dia adalah gerakan mencampur makanan atau kimus dengan enzim-enzim pencernaan sehingga nutrisinya bisa diserap di usus halus. Kemudian untuk gerakan atau mekanisme dari kompensasi sphincter, jadi dia akan mengalami relaksasi. Nah, dia ini relaksasi biar makanan kita itu bisa masuk ke kerongkongan dan sphincter ini akan kembali menutup untuk mencegah makanan keluar lagi kayak reflux GERD gitu biar tidak terjadi seperti itu. Kemudian ini sphincter pyloricus yang sebelum ke duodenum dia ini akan mengalami relaksasi juga. Kemudian eh, makanan ini akan sedikit demi sedikit dimasukkan ke dalam duodenum dan proses ini disebut dengan pengosongan lambung. Kemudian selanjutnya laporan yang terakhir yaitu laporan ketiga. Soalnya Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan Andre tentang traktus digestivus inferior. Jadi, karena tadi superior kita mulai dari cavitas oris sampai duodenum, jadi traktus digestivus inferior ini dia dimulai dari jejunum sampai rektum. Nah, untuk soalnya yang A, jelaskan perbedaan jejunum dan ileum. Ini gambarnya ya. Kalau dari kemarin saya melaksanakan praktikum, asisten laboratorium itu menjelaskan kepada saya bahwa jejunum ini dia akan bekerja terlebih dahulu dan dia akan bekerja lebih keras sehingga jejunum ini memiliki warna yang lebih gelap, kemudian dia lebih banyak fasa rektanya. Tapi kita akan bahas di slide selanjutnya. Jadi karakteristiknya letaknya jejunum dulu dia ada di regio umbilicalis atau di tengah sini. Sedangkan ileum tuh dia lebih dominan ke arah kanan bawah cavum abdomen sampai pelvis. Itu seperti area dekat-dekat dengan cecum dan appendix. Kemudian warnanya tadi saya sudah bilang jejunum lebih merah gelap, kemudian ileum warnanya lebih pink muda. Kemudian untuk diameter, jejunum memiliki diameter lebih besar yaitu 2-4, sedangkan ileum memiliki diameter lebih kecil yaitu 2-3. Kemudian dindingnya dia lebih tebal, vaskularisasi jejunum lebih banyak, kemudian fasa rektanya lebih panjang.